berdua tetap ramah. Ya, jangan panik dulu ya. Jadi kita jaga dulu ya. Kenapa kok di sini dalam menangani komplain ini jangan panik? Karena kalau udah panik kita jadinya itu nggak konsen, nggak fokus ya. Jadi aja gitu ya. Ya jangan senyum. Tapi kalau senyum itu jadi malah nanti kelihatan kayak lecet gitu ya. Ya artinya di sini tetap ramah ya. Itu dari tutur kata kita, mimik wajah kita, muka kita itu harus tetap biasa. Bahasa Jakarta sama Pekanbaru hampir sama lah gitu. Jadi tetap kita fokus, tenang, santai ya. Tapi diusahakan ramah. Ramah itu artinya dari sikap kita ya, badan kita jangan terus aduh gini atau gimana, ya udah biasa aja. Ya Bu, iya gitu, ya aja gitu loh. Misalkan, Alek, ini kamu ini gimana? Aja yang kalau nggak lihat gitu loh. Kayak saya matanya kurang as, misalkan ada tangga, anak tangga terus turun gabruk, ya itu salah saya. Kenapa nggak hati-hati gitu ya? Jelas ya? Tapi paling tidak manusia itu kan nggak ada puasnya. Kecuali kalau udah komplain merasa puas ya kan? Nah itu terkait sana gimana misalkan memanggilkan ambulan. Tapi biasanya di destinasi wisata itu ya atau di dalam banyak kru ya sehingga bisa saling membantu ya. Nah bagaimana sistemnya kalau misalkan dalam satu grup ya itu ada yang sakit, ada yang apa. Nah itu kita mereka itu ada familinya enggak ya? Mereka itu ada saudaranya enggak? Mereka ada teman dekat, kita temani, kita urusi ya di misalkan rumah sakit atau apa. Nah tetap kita urusi itu pelayanan ya kan, pelayanan maksimal ya. Nah kemudian yang rombongan yang nggak apa-apa misalkan yang nggak sakit nggak apa, ya kita tetap ya. Nah bagaimana caranya supaya lebih aman ya? Kita harus punya gambaran, kita harus punya strategi, kita harus punya trik dalam menghadapi pengunjung atau wisatawan tersebut ya. Nah kalau misalkan lewat tangga ini kayaknya licin ya, kayaknya ada gimana gitu ya. Nah kita cari cara, solusi ya, dihindari itu yang gak aman, gak nyaman itu. Kenapa? Karena kalau diteruskan nanti takut terjadi apa-apa, sehingga kita dalam memandu ya. Misalkan contoh nih ya, ada jurang di sebelah sana, tapi tetap kita itu akan menceritakan misalkan ada kolam apa, ada kali apa, sungai apa dan sebagainya. Nah kita harus tetap cari yang aman, jangan sampai ketika kita menerapkan itu perlu kita ada solusi seperti itu. Hai, halo, gimana? Kabarnya gimana? Semalam tidur kan? Iya, kok masih kelihatan ngantuk? Ya, jadi lanjut lagi. Selanjutnya melakukan pertolongan pertama. Nah, maaf, pertolongan terus. Menjadi pemandu wajib tanggap dan sekatan karena memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin rombongan. Maka minimal harus lapor atau mencari supaya dikasih pertolongan pertama. Biasanya apa gitu ya kan? Tergantung sakit apa, misalkan sakit emah, sakit lambung kan kadang-kadang seperti itu ya kan? Atau masuk ya. Kalian umumnya jadi sebagai pemandu harus cepat tanggap gitu. Jangan terus cuek-cuek aja, bodo amat lah, mati juga biarin. Nggak boleh begitu, itu tanggung jawab kita. Kan udah saya bilangin kemarin, resikonya tuh ada di pemandu itu. Ya, seperti di laut kemarin kan di 20.000 ya kan? Oh ya, ya cuman gitu kadang-kadang turis tuh nyari sensasi, nyari ketenangan, ya kan dan lain sebagainya. Mahal baik tapi mau aja ya Bu itu ya. Ih gemes deh, kalau saya nggak mau sih makan enak aja udah di rumah ya kan. Ngapain makannya udah mitra melaut terus nyawa taruhannya. Mungkin bagi yang biasa, bagi mereka sih biasa-biasa aja. Tapi bagiku nggak biasa ya kan. Diriku dan diriku berbeda gitu. Kecuali ya, kecuali dari pihak wisatawan itu mendadak gitu ya. Jadwalnya apa namanya daftarnya ini tapi ternyata lain lagi. Nah itu ya itu kita, mungkin masih maklum ya Jakarta tapi udah rentah banget ya kira-kira gimana ya. Nah itu kita berpikir ya udah nggak apa-apa nanti kita hati-hati di sana ya, kita bareng-bareng ya kan ngawasin. Nah itu nggak apa-apa. Kemarin ngomong apa lagi kan? Karena bukan baru ya gitu ya.
Baik, lanjut. Simpan kontak rumah sakit, dokter, klinik atau layanan kesehatan terdekat untuk pertolongan cepat. Nah, dalam hal ini ya kita tidak harus semuanya ya tergantung ke Bukit Tinggi dalam 1 hari 1 malam ya, tapi nggak menginap ya, PP misalkan ya. Nah, kira-kira perjalanan ke sana itu berapa jam? Di sana waktunya ada berapa jam? Ya, terkadang di Bukit Tinggi itu macet ya kan. Nah, kita kurangi sini. Jadi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devri. Saya ingin bertanya, saya dapat informasi dari web bahwa Bapak Insinyur Haji Maulana Yusran itu sebagai Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengatakan bahwa pada saat COVID-19 industri pariwisata mengalami penurunan drastis. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi agar industri pariwisata tidak mengalami penurunan pada COVID-19? Kan kita tidak tahu Pak, ke depannya itu bisa jadi virus yang lain akan terjadi lagi. Kayak kemarin COVID-19, kita itu kan sempat ada lockdown gitu kan. Jadi otomatis penurunan dalam industri pariwisata itu kan menurun. Kami sebagai generasi penerus bangsa, itu bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi penurunan drastis tersebut? Baik, ini adalah pertanyaan yang bagus karena untuk prepare ke depan ya, hati-hati ke depannya. Karena pengalaman kemarin bahwa industri pariwisata perhotelan itu benar-benar lumpuh ya, tapi masih ada mendingan ya daripada destinasi wisata atau travelnya ya kan. Nah, itu adalah bagus sekali karena untuk persiapan ke depan bahwa perhotelan ya harus siap-siap, termasuk dari informasinya, kemudian dari kebersihan lingkungan hotelnya, pelayanannya ya kan. Kalau misalkan saat bebas seperti ini pelayanannya, makan harus bisa ngambil sendiri ya. Tapi ketika COVID biasa mereka menggunakan masker, kemudian juga tangannya ya menggunakan plastik itu, dan ketika makan tamu breakfast misalkan ya kan, itu diambilkan ya. Itu lebih bagus karena hal itu ya untuk mencegah ya penularan penyakit tersebut atau wabah tersebut. Nah, kedua ya, pihak hotel harus bisa mempromosikan, oh di sini hotel ini ya tempatnya steril dan lain sebagainya ya. Pelayanan ditingkatkan. Kemudian yang ketiga ya, bahwa pihak hotel harus bisa menjalin hubungan kerjasama dengan nasional maupun internasional dengan baik ya. Kenapa? Karena kalau hotel itu sudah dipromosikan, tentunya ya itu ya orang nggak tahu gitu ya kan. Kayak saya misalkan sekarang menginap di hotel Jatra ya. Ya, itu bagus pelayanannya gitu ya. Gitu. Nah, seperti hal-hal seperti itu kan bisa kita informasikan, misalkan sebagai saya sebagai penginap di sana, ini menginformasikan kepada lain baik melalui media sosial maupun secara mulut ke mulut. Nah, itu pihak ke hotel itu harus benar-benar bekerja secara profesional ya, bekerja secara aktif, kreatif, inovatif. Nah, sehingga ketika seumpamanya terjadi wabah ya, penyakit COVID seperti tahun yang lalu, nah sehingga udah ada persiapan yang matang dan insya Allah ya semua akan berjalan dengan baik. Ya, tetap saja ya dalam hal ini pasti kurang berapa persen, tapi paling tidak ya itu kita udah menjaga, kita udah berusaha dengan baik. Begitu ya. Terima kasih. Puas? Maksud saya itu gini Pak, waktu lockdown itu kan kemarin tempat-tempat yang besar itu kan ditutup. Maksud saya itu kan kayak misalnya dibuka, otomatis kan yang aturannya pendapatan dari industri pariwisata tersebut 80%, dia berkurang jadi 20%. Itu maksud saya itu untuk mengatasi supaya seimbang itu. Kayak berkurangnya itu kayak cuma 5%, 10%, nggak drastis banget gitu. Ya nggak bisa ya. Itu tergantung dengan publik ya. Karena tempat wisata kan ditutup. Nah, itu perlu kebijakan
kebijakan pemerintah publik untuk tidak menutup tempat-tempat itu gitu. Karena kan ini sifatnya mendunia, bukan hanya nasional aja gitu. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada lah ya. Dan mungkin kedepannya itu pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan yang kemarin, misalkan tidak lockdown ya kan, tapi harus berhati-hati ya kan. Nah sehingga itu tidak menurunkan omset dari destinasi wisata termasuk perhotelan dan lain sebagainya. Jadi sehingga semuanya masih berjalan sehingga tidak turun gratis seperti kemarin. Mudah-mudahan bisa semuanya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada pengunjung yang datang ke tempat wisata, tapi dia tuh keluhannya tidak sesuai ekspektasi gitu Pak? Kita sebagai pemandunya gimana gitu Pak? Ya, jadi ketika ada pengunjung yang komplain tapi tidak sesuai, ya itu kita harus laporkan ke atas. Atau tidak sesuainya apa? Tidak di situ atau gimana? Nah kita harus jelas gitu loh. Misalkan kalau menyangkut ini AC-nya panas, nah berarti kita harus lapor ke pihak pengelola, karena memang itu adalah kewajiban pihak pengelola. Nggak bisa dong kalau hanya kita bisa yang memutuskan, ya kan? Karena itu kan harus perlu dana dan sebagainya, ya kan? Nah, tapi kalau hanya pelayanan, misalkan pelayanan Alex atau pelayanan Anda nggak kurang bagus, nah itu cukup kita, ya cukup kita doang. Tapi kalau masih misalkan, oh enggak, tetap kamu tuh harus di ini lagi, nah berarti harus ke atasan kita. Atasan kita itu apa? Di atasan pemandu itu siapa? Koordinatornya siapa, ya kan? Nah, itu yang ditangani. Karena kepuasan pengunjung dalam komplain ini, kalau nggak ketemu manajernya belum puas, ya udah kita temuin aja gitu. Tapi kalau kita bisa memutuskan, kita bisa menjelaskan dengan baik, dia terima, ya udah seperti itu. Jelas ya? Oke, makasih. Ya. Itu nanti bawa belok kanan. Nah, di situ ada pas posisi desa ini atau rumah ini. Nah, sehingga orang itu merasa terkesan nih kok adik, misalkan ya adik kecil lah gitu ya, kok baik banget gitu. Itu udah pasti, iya Pak, saya memang asli sini, jadi saya tahu gitu Pak. Silakan Pak, hati-hati ya di jalan ya, karena memang jalannya licin atau gimana ya. Menunjukkan, cara menunjukkan itu seperti apa sih kan gitu. Jadi sebelah sini ya, terus gayanya dia juga baik ya kan, SOP menunjukkan ya kan. Nah itu kemungkinan besar, kemungkinan kecil mereka dia menunjukkan tuh dikasih uang jajan kek, dikasih apa kek, rokok kek atau minum kek, itu kan udah berhasil. Caranya trik, karena membuat orang itu tertarik, membuat orang yang bertanya itu merasa terkesan, membuat orang yang bertanya itu merasa dirinya itu dihargai, merasa dia itu bisa perangkat desanya atau masyarakatnya ya itu harus punya trik tersendiri bagaimana supaya masyarakat atau rakyatnya itu percaya pada dia, dari penampilan, kemudian dari face-nya masyarakat, cara berpakaiannya ya kan. Makanya rata-rata kalau kepala desa itu kan pakai peci ya kan. Nah, disitulah sebenarnya cara mencari empati apa ya? Sebagai kepemanduan, misalkan sebagai TL gitu ya. Ini kan kita hanya memberikan contoh yang ringan dulu. Nah, kemudian yaitu trik menghibur ya. Nah, misalnya nih ya, kita ambil contoh MC lah, menghibur lah. Iya, wihara itu kan agama Hindu atau Buddha ya, Buddha kan. Nah, biasanya ada salah satu koleksi yang ada hubungannya dengan agama Buddha atau apa, kita jelaskan. Misalkan ada podium untuk Pak Pidato. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tempat Pidato itu rumah itu bener-bener kan. Akalnya tuh bener-bener ya. Dibikin dulu, sebelum ngomong, tapi tahu gitu. Emang boleh gitu. Jadi dibikin dulu. Jadi posisi begini cuma omdo doang, ini mah gaya doang. Tahu pemandu. Kalau percaya buktikan ya. Ini orang cuma menang keren doang, dia kan cuma ngaco doang, dalamnya mah aduh. Gitu kan. Akan
apa namanya bujangan, jantung, ya kan? Terus berkunjung misalkan ke museum, ya kan, atau gimana? Tujuannya apa, Pak Isan? Mungkin mau apa namanya refreshing. Ya bisa juga sih, ya kan, tapi gimana aja. Tapi di fakultas juga banyak, ya tinggal pilih aja. Kita cara bicaranya kita, kayak bicara kita, trik kita juga berbeda. Karena uang yang akan diterima pasti berbeda, gitu. Makanya gimana sih kalau misalkan bawa kostum gini-gini? Karena uangnya pasti nanti akan gede, ya kan? Beda dengan orang biasa, ya kan? Gitu. Jadi kita cerita sebagai pemandu ya, belum cerita sebagai yang lain. Pasti nanti kalian bisa menjabarkan sendiri gitu ya. Ini kita karena memang pemanduan ya, digunakan pemanduan ya. Tapi trik ini bisa digunakan untuk jangan akan kasih kayak apa dulu, gitu maksudnya. Kalau kira-kira pas-pasan ya udah kita nggak ngapain uang. Ada yang jelek nggak sih sebenarnya sih? Sebenarnya jelek ya. Tapi itu kebutuhan kita, sebenarnya kan. Nah ini makanya kadang-kadang seorang narasumber berat untuk mengungkapkan ini sebenarnya kan ya. Tapi kalau saya biarin aja, dosa juga biar saya tanggung lah. Ngajarin nggak baik gitu maksudnya kan. 3. Unilah.